Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitri Wahyuni yang akan mempresentasikan tentang proposal skripsi yang saya buat pada praktikum metode penelitian geografis dengan judul Analisis Spasial untuk Pemetaan Risiko Bencana Alam Longsor menggunakan pengolahan data spasial Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Kejejar, Kabupaten Wonosobo. Di sini terdapat lingkup bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telah pustaka, dan metode penelitian. Dan di sini terdapat pembahasan tentang latar belakang yang dimana di Indonesia memiliki topografi yang curam, sehingga menyebabkan kejadian longsor yang terus meningkat pada setiap tahunnya yang merugikan banyak nyawa dan harta benda. Oleh karena itu, pemetaan risiko bencana alam sangat penting untuk meminimalkan dampak tersebut. Terdapat perumusan masalah yang dimana satu, bagaimana bagaimana karakteristik topografi dan geologi Kecamatan Kejejar yang berkontribusi terhadap risiko bencana alam tanah longsor, kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kejadian longsor di Kecamatan Kejejar, kemudian yang ketiga, bagaimana pemanfaatan sistem informasi geografis dapat membantu dalam pemetaan risiko bencana tanah longsor di Kecamatan Kejejar. Tujuan penelitian yang pertama menganalisis spasial untuk memetakan risiko bencana tanah longsor di Kecamatan Kejejar, Kabupaten Wonosobo. Kedua, memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bencana longsor di Kecamatan Kejejar, Kabupaten Wonosobo. Yang ketiga, menghasilkan peta berupa risiko longsor di Kecamatan Kejejar, Kabupaten Wonosobo. Terdapat pembahasan tentang kegunaan penelitian. Yang pertama, bagi peneliti, peneliti dapat mengetahui bagaimana pola spasial daerah rawan tanah longsor di Kecamatan Kejejar serta mengimplementasikan hasil pemetaannya. Pemerintah dapat menjadikan hasil pemetaan ini untuk membuat strategi mitigasi bencana tanah longsor di Kecamatan Kejejar. Kemudian, bagi masyarakat, masyarakat dapat mengetahui informasi dan menyadarkan masyarakat bahwa wilayahnya merupakan daerah rawan tanah longsor. Dan di sini terdapat telaah pustaka dan penelitian sebelumnya. Pada poin pertama, telaah pustaka yaitu bencana alam, yang dimana Indonesia rentan terhadap bencana alam karena posisinya berada di pertemuan tiga lempeng tektonik utama. Kemudian tanah longsor yang dimana peristiwa geologi di mana masa batuan tanah atau material lainnya bergerak turun dari lereng atau bukit secara tiba-tiba. Kemudian faktor penyebab longsor bisa dari curah hujan yang tinggi, kemiringan lereng, kondisi tanah dan batuan, dan aktivitas manusia. Kemudian kerawanan adalah tingkat kemungkinan atau potensi suatu wilayah untuk mengalami bencana atau dampak buruk akibat kondisi tertentu. Kemudian data spasial adalah data informasi yang memiliki referensi posisi geografis dan digambarkan dalam sistem koordinat. Kemudian yang keenam, sistem informasi geografis, SIG. Sistem informasi geografis adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data yang terkait dengan lokasi di permukaan bumi. Kemudian di sini terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang saya jadikan acuan dalam pembuatan geografi ini, proposal skripsi geografi ini. Di sini dapat terlihat nama penelitinya Elna Multi Astuti pada tahun 2011 dengan judul Analisis Risiko Tanah Longsor Desa Tieng, Kecamatan Kejejar, Kabupaten Wonosobo. Kemudian nama peneliti Ambi Mahdin Suwardi pada tahun 2020 dengan judul Analisa Spasial Clustering Zonasi Rawan Bencana Tanah Longsor Wilayah Bogor Selatan berbasis PEPSIC. Dan di sini ada Irma Lucy pada tahun 2020 dengan judul Spatial Based Landslide Modeling atau pemodelan longsor berbasis spasial. Dan di sini ada Ami Zakashi Rahman dengan judul Penelitian Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara. Dan kemudian di sini ada Atsari Nalunggara dengan judul Penelitian Analisis Potensi Tanah Longsor di Kecamatan
di Linggo, Kabupaten Bantul, menggunakan Sistem Informasi Geografis SIG tahun 2016. Di sini terdapat kerangka penelitian yang dimana data yang digunakan meliputi dari data curah hujan, data topografi, data jenis tanah, data geologi, dan data tutupan lahan. Terus kemudian diolah melalui dua tahapan, yaitu scoring dan pembobotan, melalui melalui proses overlay dan menghasilkan peta tingkat kerawanan bencana longsor di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Nah, di sini terdapat metode penelitian pada poin ke-1, itu ada populasi atau objek penelitian, yaitu penduduk, pemukiman, dan infrastruktur. Terus kemudian di sini ada metode pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling dengan populasi penelitian yang dibagi berdasarkan tingkat bahaya tanah longsor yang telah diidentifikasi dengan beberapa zona, yaitu zona bahaya, tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian poin ketiga itu ada metode pengumpulan data, yang dimana menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dapat melalui observasi langsung di lapangan dengan mengidentifikasi kondisi fisik wilayah di zona rawan longsor. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber resmi seperti peta topografi, peta geologi, dan peta penggunaan lahan. Kemudian pada poin keempat, itu ada instrumen dan bahan penelitian, yang dimana instrumen penelitian atau alat penelitian ini menggunakan GPS, wireless USB weather station, yang biasanya terdapat di stasiun hujan, kemudian kamera. Dan untuk bahan penelitiannya sendiri itu menggunakan peta rupa bumi, peta administrasi, peta geologi, peta tanah, data curah hujan, dan di sini terdapat poin teknik pengolahan datanya. Yang pertama itu pengumpulan data primer dan sekunder, terus kemudian mengolah data mengolah data yang sudah terkumpul pada software ArcGIS dengan unsur warna dan pola, terus kemudian ada pembobotan parameter dengan menggabungkan parameter untuk menghasilkan peta bahaya tanah longsor, kemudian analisis kerentanan dan bahaya yang mengklasifikasikan wilayah berdasarkan kombinasi tingkat bahaya, kemudian analisis faktor dominan dengan mengidentifikasi faktor dominan penyebab longsor di Kecamatan Kejajar, terus kemudian penyajian hasil, yang dimana bentuk peta risiko yang dilengkapi dengan informasi seperti legenda, skala, dan arah mata angin. Terus di sini metode analisis data, yang dimana mencangkup dari pengamatan karakteristik longsor serta kondisi fisik dan sosial di lokasi penelitian. Terus pengolahan data menggunakan sistem informasi geografis menjadi komponen utama dalam pendekatan ini. Memadukan analisis kuantitatif dan kualitatif. SIG berfungsi untuk mengintegrasi dan menganalisis data spasial melalui tahapan input, manipulasi, analisis, dan penyajian hasil berupa peta risiko longsor dan detail yang informatif. Kemudian di sini ada diagram alir penelitian dari data. Di situ terdapat keterangan di mana menginput data, kemudian memproses datanya bagaimana, terus kemudian hasil yang di hasil yang dibuat pada olahannya yaitu menghasilkan peta tingkat kerawanan bencana longsor di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Kemudian di sini terdapat batasan operasional. Yang pertama itu ada tanah longsor, yang dimana pergerakan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang meliputi kemiringan lereng yang curam, tanah gembur, struktur geologi seperti retakan atau sesar, kurangnya vegetasi penahan, dan curah hujan yang tinggi. Dapat menyebabkan tanah jenuh air. Kemudian bahaya. Bahaya menyebabkan berbagai dampak terhadap kerugian jiwa, kerusakan properti, gangguan terhadap pelayanan publik, dan dampak lingkungan. Kemudian yang ketiga itu klasifikasi risiko dengan pengklasifikasian risiko bencana longsor ke dalam berbagai kategori seperti tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan hasil analisis parameter yang telah ditentukan. Jika terdapat pertanyaan atau sanggahan, bisa dituliskan di comment section. Sini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.